Asu. Nah, Ini adalah kisah sejarah legenda di negeri Tiongkok. Para kesatria tumbuh di mana-mana dan memiliki energi yang tak terbayang. Yang mana pada saat itu, dinasti-dinasti bangkit dan jatuh. Perang tiada akhir membawa penderitaan pada rakyat sehingga menimbulkan pemberontakan dan berpengaruh besar pada dinasti terbesar pada saat itu yaitu dinasti Han. Untuk menenangkan situasi, dinasti Han menyerahkan kekuasaan pada tokoh-tokoh lokal. Periode dalam sejarah ini dikenal sebagai masa sebelum tiga kerajaan. Film diawali dari peperangan besar antara kerajaan Han yang dipimpin oleh jenderal besarnya bernama Dong Zhuo dengan kelompok pemberontak yang dinamakan Surban Kuning dan dipimpin oleh Zhang Jiao. Nampak tiga orang pemuda mengamati pertempuran tersebut. Pemimpin Surban Kuning menggunakan kekuatan magisnya untuk melancarkan serangan ke kubu Dong Zhuo. Tak terduga tentara Surban Kuning terkena mantra dari Zhang Jiao yang membuat mereka seperti mayat hidup dan tak terkalahkan. Pasukan tentara Han banyak yang tewas dan Dong Zhuo sendiri kini terpojok di ambang kekalahan. Terungkap motif dari ketiga pemuda tadi, yang sebenarnya mereka adalah pembela kebenaran dari dinasti Han. Mereka bernama Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei. Hingga anak panah dari Liu Bei tidak dapat ditangkis oleh Zhang Jiao, dan dengan penuh percaya diri dan kemampuannya Liu Bei pun dapat mengalahkan Zhang Jiao. Peperangan dimenangkan oleh dinasti Han. Kemenangan itu nampaknya tak membuat Dong Zhuo cukup senang. Terlihat seseorang mengamati jalannya peperangan dari atas bukit. Ada sedikit penyesalan dari Guan Yu atas kesombongan dan keangkuhan Dong Zhuo, namun Liu Bei menenangkannya dan mengingatkan tujuan awal dari mereka yaitu menjaga kedamaian dan kemakmuran untuk dinasti Han. Setelah kematian Zhang Jiao, Surban Kuning kini terpecah belah. Namun nasib buruk menimpa dinasti Han yang kini jauh dari perdamaian dan ketertiban. Dong Zhuo menawan pangeran muda kerajaan Han dan era kegelapan dimulailah kembali. Dong Zhuo mengkudeta pangeran muda Liu Bian dan menggantikannya dengan pangeran muda Liu Xie yang dijadikannya sebagai boneka kerajaan. Dong Zhuo melantik dirinya sendiri sebagai menteri dan berkuasa atas segalanya. Dong Zhuo tidak segan untuk mengeksekusi mati siapa saja yang menentangnya. Terlihat kemarahan dan kesedihan seorang pria yang bernama Cao Cao. Film berpindah ke Menteri Fang Yun yang sebenarnya tidak terima atas kondisi dinasti Han saat ini di mana Dong Zhuo menawan pangeran muda Liu Bian dan berbuat semena-mena kepada selir raja. Perbuatan itu sungguh memalukan bagi kekaisaran Han. Nampak Cao Cao tertawa dan membuat gaduh suasana. Jabatanku mungkin rendah tapi aku tak takut bertindak, aku tak sepengecut kalian yang hanya menangis dan tak berbuat apa-apa, ungkap Cao Cao. Cerita berpindah ke Liu Bei yang sebenarnya akan diangkat sebagai pengawal kerajaan namun ia dimintai harta oleh seseorang pejabat korup di wilayah itu. Mengetahui itu kedua sahabat dibantu oleh semua warga menawan sang pejabat korup sambil disiksa atas perbuatannya, hingga datanglah kelompok tentara kerajaan untuk menangkap Liu Bei dan kedua sahabatnya yang dianggap telah membuat keonaran, dan akhirnya mereka pun dapat berhasil kabur dan memutuskan untuk pergi dari wilayah itu. Tujuan kemana mereka pergi ialah ke Gunung Pendekar di mana tempat tersebut merupakan tempat berkumpulnya semua aliansi dengan tujuan sama yaitu menggulingkan kekaisaran Dong Zhuo. Singkat cerita mereka tersesat di tengah hutan yang ternyata hutan tersebut adalah hutan magis. Kabut tebal menyelimuti pandangan mereka dan beralihlah lokasi mereka sekarang. Terlihat semua senjata mereka tiba-tiba terserap dan muncullah seorang perempuan, sebut saja Dewi Kuan Yin. Dewi Kuan Yin menceritakan banyak hal tentang sejarah dan banyak profil dari para pejuang dinasti Han dimulai dari Lu Bu. Yang mana sebenarnya Lu Bu adalah orang yang sederhana namun mempunyai sikap dingin dan kejam serta merupakan seorang pembunuh yang kejam. Ia menimbulkan ketakutan kemana ia pergi, dia bagai binatang yang ganas meski penampilannya ramah, ialah Lu Bu. Setelah ia berhasil merebut tombak Fantian dari sang gubernur Ding Yuan pun merekrutnya.
Namun Lu Bu mengkhianatinya dan memilih untuk bergabung dengan pengkhianat Dong Zhuo. Setelah itu Liu Bei menanyakan bagaimana dengan Cao Cao. Dewi Kuan Yin pun menceritakan tentang Cao Cao yang tidak searah dengan rezim Dong Zhuo. Cao Cao berniat membunuh Dong Zhuo namun tidak berhasil. Tindakan Cao Cao ternyata dicurigai oleh Lu Bu yang terus memburunya dengan tujuan untuk membunuh Cao Cao. Lu Bu mengejar Cao Cao hingga ke tengah hutan sambil bertempur di atas kuda mereka masing-masing. Nasib baik untuk Cao Cao, ia ditemukan dan diobati oleh sepasang keluarga yang tengah ke hutan. Mengetahui tak ditemukannya jasad Cao Cao, Dong Zhuo pun memerintahkan untuk menyebarkan poster bahwa Cao Cao sekarang menjadi buronan kerajaan. Siapa saja yang memberi informasi tentang keberadaannya akan dihadiahi emas yang banyak. Dan pada akhirnya Cao Cao pun ditangkap di wilayah kekuasaan Chen Gong. Sang pejabat pun menanyakan apa sebenarnya motif Cao Cao yang membuat dirinya masuk ke kuburannya sendiri. Namun setelah Cao Cao bercerita tentang niatnya, hati Chen Gong pun mendukung dan malah ia bersedia untuk meninggalkan jabatan serta keluarganya demi mewujudkan niat itu bersama. Mereka berkelana untuk mencari perlindungan dan akhirnya Cao Cao pun menuju ke seorang keluarganya yang bernama Lu Bose. Mereka pun berkunjung ke rumah dan Lu Bose menjelaskan ke keluarganya bahwa kita ada tamu, kita harus menjamunya. Lu Bose menyuruh mereka untuk beristirahat dan ia pun akan pergi keluar untuk membeli anggur untuk menjamu mereka. Karena sekarang mereka menjadi buronan, Cao Cao pun menjadi tidak begitu tenang. Bahkan di pikiran Cao Cao mereka mungkin dijebak oleh keluarganya sendiri. Dan pada akhirnya yang terjadi, Cao Cao malah membantai keluarganya sendiri. Nasi telah menjadi bubur. Cao Cao kini salah menilai dan akhirnya Cao Cao pun membunuh pamannya juga. Chen Gong pun kecewa dengan sikap Cao Cao. Ia menanyakan beberapa hal mengapa ia menjadi seperti itu. Hingga suatu malam Chen Gong pun mempunyai niatan untuk membunuh Cao Cao. Hingga akhirnya Cao Cao pun terbangun mendapati Chen Gong telah pergi. Cao Cao berdoa hanya kekuatan dan takdir yang bisa menyelamatkan dunia dan Cao Cao pun bertemu Dewi Kuan Yin yang memberikan pedang pusaka kepada Cao Cao. Ia pun kembali ke tempat asalnya dan mulai membangun pasukannya. Merekrut pasukan yang searah, berani dan bersumpah setia sampai mati. Film berganti ke Liu Bei, Guan Yu dan Zhang Fei yang terbangun mendapati ada pedang pusaka di tengah-tengah mereka. Mereka pun bersumpah untuk menghancurkan Dong Zhuo demi kedamaian dan kemakmuran dinasti Han. Adegan berpindah ke pintu masuk Gua Pahlawan di mana berdatangan para jenderal dan pasukan-pasukannya untuk berkumpul membangun aliansi untuk meruntuhkan kekaisaran Dong Zhuo. Liu Bei, Guan Yu dan Zhang Fei pun bergegas untuk pergi ke sana dan ikut bergabung bersama aliansi tersebut. Namun ketika mereka hendak masuk, mereka malah diremehkan oleh petugas gerbang yang melarang mereka masuk karena tidak membawa pasukan. Hingga muncullah Cao Cao beserta pasukannya. Cao Cao pun ikut membantu mereka untuk bisa bergabung sambil menjelaskan ke petugas gerbang dari gua tersebut. Terlihat di dalam telah berkumpul semua panglima dan kesatria di mana perkumpulan tersebut dipimpin oleh Yuan Shao. Terlihat para panglima menunjukkan kesombongannya sambil membanggakan pasukannya sendiri-sendiri.
Yuan Shao terus mengatur strategi untuk menggulingkan kekaisaran rezim Dongzhuo. Terlihat Zhang Fei berkata untuk mengikut sertakan kami untuk bergabung ke aliansi tersebut. Namun mereka malah menertawakannya dan menanggap remeh ketiganya karena mereka datang tidak membawa pasukan yang banyak seperti panglima-panglima yang lain. Hingga akhirnya Cao Cao kembali membela mereka sembari menjelaskan ke semuanya. Cao Cao bertanya kepada Liu Bei bagaimana strategi kita untuk melawan Dongzhuo. Liu Bei pun menjelaskan strategi yang pada akhirnya membuat kagum Yuan Shao dan akhirnya memperbolehkan mereka untuk bergabung. Di tengah-tengah perkumpulan Cao Cao menunjukkan dekrit kerajaan dan membaca dekrit kerajaan tersebut. Hingga seseorang menanyakan tentang keaslian dari dekrit tersebut. Cao Cao pun tertawa dan berkata tentu saja ini tidak asli karena aku yang menulisnya sendiri. Namun kalau kita bisa menumbangkan Dongzhuo maka tidak ada yang meragukan keaslian dari dekrit ini. Lantas apa bedanya, ungkap Cao Cao. Yuan Shao berkata siapapun yang memasuki loyang lebih dulu dan menyelamatkan yang mulia maka ia akan ditunjuk menjadi komandan besar. Sun Jian akhirnya meminta izin untuk memimpin penyerangan ke jalur masuk Hulao. Yuan Shao pun mengizinkannya. Singkat cerita, pasukan Sun Jian pun dapat menembus 3 garis pertahanan masuk menuju jalur Hulao. Yang membuat Dongzhuo menurunkan Hua Xiong, salah satu jenderal perang terbaik setelah Lubu. Adegan berpindah ke Guan Yu yang sedang bermain papan strategi perang dan Cao Cao pun datang. Cao Cao datang sambil memuji strategi dari Guan Yu. Datanglah prajurit untuk memberitahu ke Panglima Cao Cao bahwa pasukan Sun Jian telah dikalahkan oleh pasukan Hua Xiong. Dan Hua Xiong pun sekarang sudah di depan gerbang sambil mencemooh kita di luar benteng. Cao Cao memberitahukan ke semuanya bahwa Hua Xiong adalah pejuang ketiganya Dong dan dia jauh daripada Lubu. Jika kita tak bisa mengalahkan Hua Xiong, maka lupakanlah soal Lubu. Kemudian Yuan Shao pun bertanya ke semua kesatria bahwa siapa yang bersedia menghadapi Hua Xiong atas nama aliansi. Itulah Yusi yang dengan percaya dirinya bahwa ia akan melawan Hua Xiong. Kemudian Jenderal Yuan pun memberikan anggur sebagai tanda penghormatan. Namun siapa disangka Hua Xiong dengan mudahnya membunuh Yusi dan memenggal kepalanya. Nampak Guan Yu ingin maju menghadapinya tetapi dicegah oleh Liu Bei. Kemudian Yuan Shao pun melipat gandakan hadiah yang akan didapat kepada siapapun yang akan menghadapi Hua Xiong dan berhasil mengalahkannya. Banyak jenderal yang telah terbunuh oleh Hua Xiong sehingga membuat ia menjadi semakin sombong sembari berkata yang ditujukan ke dalam gua untuk segera menyerah. Hingga akhirnya Liu Bei pun maju dan berkata bahwa saudara saya Guan Yu akan maju untuk menghadapi Hua Xiong. Ini adalah awal yang bagus untuk menunjukkan kemampuan dan agar tidak ada yang meremehkan kami lagi. Cao Cao yang dari pertama menghargai mereka kini datang untuk menawarkan Guan Yu minum sebelum masuk ke medan pertempuran. 留着等我回来再喝吧。Nampak Hua Xiong meremehkan Guan Yu karena beberapa pertarungan sebelumnya berhasil ia menangkan. Dan pada akhirnya Guan pun berhasil untuk membunuh Hua Xiong dan memenggalnya yang membuat semua tentara musuh lari ketakutan dan mundur. Cerita sementara pending dulu lur-mulur. Lanjut nanti di part 2. Terima kosan. Bangsat kau.